Halo guys, welcome back to my channel. Siapa sih yang gak suka taman? Tempat yang selalu bikin mata adem, pikiran tenang, dan rasanya pengen foto terus tanpa henti. Apalagi kalau taman itu masuk daftar taman terindah di dunia, pasti jadi impian banyak orang buat datang langsung ke sana. Nah, kalau kamu belum sempat keliling dunia, tenang aja. Lewat video ini, kita bakal jalan-jalan virtual menjelajahi 20 taman terindah di dunia yang siap bikin kamu kagum. Mulai dari taman klasik peninggalan era Renaissance yang penuh cerita, taman bunga warna-warni yang cantiknya kebangetan, sampai taman futuristik yang berdiri megah di tengah kota super padat. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai dari nomor 20. Villa d'Este, Italia. Villa d'Este di kota Tivoli, Italia, adalah salah satu taman Renaissance paling spektakuler di dunia. Tempat ini memadukan istana megah dengan taman yang penuh detail artistik, sampai-sampai diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Begitu masuk, suasananya langsung terasa elegan, klasik, dan super memanjakan mata. Villa ini dibangun pada abad ke-16 atas perintah Kardinal Ippolito II d'Este, yang ingin memiliki kediaman sesuai statusnya. Area taman dan istananya membentang sekitar 4,5 hektar dengan desain bertingkat mengikuti kontur alam. Dari atas istana, taman-tamannya mengalir turun seperti amfiteater raksasa, rapi tapi tetap dramatis. Hal paling ikonik dari Villa d'Este tentu saja sistem airnya. Di sini terdapat puluhan air mancur, kolam hias, gua buatan, dan air terjun yang semuanya bekerja tanpa pompa modern, hanya mengandalkan gravitasi. Bahkan ada air mancur kejutan yang bisa menyemprot air saat pengunjung lewat. Benar-benar konsep taman yang playful di zamannya. Salah satu yang paling terkenal adalah air terjun besar di tengah taman dan Fontana del Bicchierone, air mancur berbentuk gelas raksasa rancangan Bernini. Sistem hidroliknya dianggap sebagai mahakarya teknik pada masanya dan menjadi inspirasi bagi banyak taman di Eropa setelahnya. Keindahan Villa d'Este bukan cuma soal visual, tapi juga sejarah dan pengaruhnya. Taman ini menjadi salah satu contoh awal Giardini delle Meraviglie atau taman penuh keajaiban, yang kemudian memengaruhi desain taman kerajaan di berbagai negara Eropa. Sampai sekarang, Villa d'Este terus dirawat dan dilestarikan oleh pemerintah Italia. Jadi saat berkunjung ke sini, rasanya seperti berjalan di dalam lukisan hidup dari era Renaissance, elegan, megah, dan penuh cerita. Nomor 19. Taman Botani Tropis Nong Nuch, Thailand. Nong Nuch Tropical Botanical Garden adalah salah satu taman tropis paling populer di Pattaya, Thailand. Luasnya mencapai ratusan hektar dan dipenuhi lanskap hijau yang tertata rapi, koleksi tanaman eksotis, serta taman-taman tematik yang cantik banget. Tempat ini cocok untuk semua kalangan, mau liburan santai, quality time bareng keluarga, atau sekedar cari spot foto estetik. Daya tarik utamanya ada pada taman-taman tematik yang desainnya benar-benar niat. Mulai dari taman Prancis bergaya simetris ala Versailles, taman batu yang unik, hingga taman kaktus dengan bentuk-bentuk tanaman yang super menarik. Jalan kaki di sini rasanya seperti keliling beberapa negara sekaligus, karena setiap area punya suasana dan karakter yang berbeda. Selain keindahan taman, Nong Nuch juga terkenal dengan pertunjukan budayanya. Pengunjung bisa menikmati tarian tradisional Thailand, atraksi Muay Thai, hingga parade gajah yang selalu jadi favorit. Jadi bukan cuma mata yang dimanjakan, tapi juga dapat hiburan khas Thailand yang seru dan berkesan. Menariknya, tempat ini awalnya hanyalah perkebunan buah yang dibangun pada tahun 1954. Setelah pemiliknya terinspirasi dari taman-taman indah di luar negeri, kawasan ini kemudian dikembangkan menjadi taman botani besar yang menggabungkan alam, seni, dan budaya. Kini, Nong Nuch juga berperan sebagai pusat konservasi dan penelitian tanaman tropis yang terus berkembang. Untuk menjelajahi area yang luas ini, pengunjung bisa naik shuttle bus, bersepeda, atau ikut tur berpemandu. Di dalam kawasan taman juga tersedia restoran, kafe, toko souvenir, hingga area istirahat yang nyaman. Bahkan, ada hotel dan resort di dalam area taman buat yang ingin menginap dan menikmati suasana lebih lama. Lokasinya sendiri sekitar 18 km dari pusat Pattaya dan mudah dijangkau dari Bangkok. Nong Nuch buka setiap hari dari pagi sampai sore dengan berbagai pilihan tiket termasuk paket taman dan pertunjukan budaya. Singkatnya, Nong Nuch bukan cuma taman bunga biasa, tapi destinasi wisata lengkap yang cantik, seru, dan bikin betah seharian.
Nomor 18. Royal Botanic Gardens, Kew, Inggris. Royal Botanic Gardens Kew adalah taman botani legendaris yang terletak di London di sepanjang Sungai Thames. Dibuka sejak tahun 1759, taman ini bukan cuma cantik, tapi juga punya peran besar dalam sejarah ilmu tanaman dunia. Gak heran kalau Kew diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Di sini, kamu bisa melihat perkembangan seni taman dari abad ke-18 sampai ke-20 dalam satu kawasan. Landscape-nya dirancang oleh para arsitek taman terkenal Inggris, lengkap dengan danau hias, taman bunga, jalur pepohonan, dan bangunan ikonik. Rasanya seperti jalan-jalan santai di taman kerajaan yang super elegan. Salah satu daya tarik paling terkenal di Kew adalah rumah kacanya yang ikonik, seperti Palm House dan Temperate House. Bangunan kaca raksasa ini menjadi pelopor desain rumah kaca modern dan menyimpan ribuan tanaman dari berbagai penjuru dunia, mulai dari tanaman tropis hingga spesies langka. Selain indah, Kew Gardens juga punya koleksi botani yang luar biasa lengkap. Ada tanaman hidup, koleksi herbarium, hingga arsip ilmiah yang digunakan oleh peneliti dari seluruh dunia. Sejak ratusan tahun lalu, taman ini berperan penting dalam penelitian keanekaragaman hayati dan konservasi tanaman. Yang bikin Kew terasa spesial, suasananya tenang tapi tetap hidup. Di satu sisi terasa klasik dan bersejarah, di sisi lain sangat relevan dengan isu lingkungan masa kini. Jadi bukan cuma tempat jalan-jalan cantik, tapi juga ruang edukasi tentang pentingnya menjaga alam. Singkatnya, Royal Botanic Gardens Kew adalah perpaduan sempurna antara keindahan taman, sejarah kerajaan, dan ilmu pengetahuan, tempat yang wajib masuk bucket list kalau main ke London. Nomor 17. The Butchart Gardens, Kanada. Butchart Gardens adalah taman bunga super terkenal yang terletak di Brentwood Bay, British Columbia, Kanada. Setiap tahunnya, lebih dari 1 juta orang datang ke sini, dan taman ini bahkan sudah ditetapkan sebagai situs bersejarah nasional Kanada. Begitu masuk, suasananya langsung terasa romantis, rapi, dan penuh warna. Yang bikin ceritanya unik, taman ini dulunya adalah bekas tambang batu kapur. Setelah tambangnya habis pada awal abad ke-20, Jenny Butchart punya ide cemerlang untuk mengubahnya menjadi Sunken Garden, taman cekung yang sekarang jadi ikon utama Butchart Gardens. Dari situlah taman ini terus berkembang dan mulai dibuka untuk umum. Seiring waktu, berbagai area tematik ditambahkan, seperti Italian Garden, Japanese Garden, dan Rose Garden yang dipenuhi ribuan bunga mawar dari ratusan varietas. Sentuhan desainnya terinspirasi dari gaya Renaissance dan seni taman Inggris, bikin setiap sudutnya terlihat elegan dan estetik banget. Butchart Gardens juga terkenal dengan keindahannya di malam hari. Sejak tahun 1950-an, taman ini sudah dilengkapi pencahayaan khusus, jadi suasananya tetap magis meski matahari terbenam. Ada juga Rose Fountain, air mancur ikonik yang sering jadi pusat perhatian pengunjung. Gak cuma bunga, taman ini juga dihiasi patung-patung seni, burung hias seperti merak, dan berbagai detail unik yang bikin jalan-jalan di sini nggak pernah membosankan. Bahkan ada area ramah anak dengan pavilion khusus dan komedi putar bunga yang lucu banget. Hingga sekarang, Butchart Gardens masih dikelola oleh keluarga Butchart dan dirawat oleh puluhan tukang kebun profesional. Perpaduan sejarah, kreativitas, dan keindahan alam inilah yang membuat Butchart Gardens jadi salah satu taman paling romantis dan memukau di dunia. Nomor 16. Keukenhof, Belanda. Keukenhof adalah salah satu taman bunga paling terkenal di dunia yang terletak di Lis, Belanda. Setiap tahunnya, sekitar 7 juta umbi bunga ditanam di area seluas lebih dari 30 hektar, menciptakan hamparan warna yang luar biasa indah. Meski terkenal dengan tulipnya, Keukenhof juga dipenuhi bunga lain seperti hyacinth, bakung, lili, mawar, hingga iris. Menariknya, taman ini hanya dibuka untuk umum sekitar 8 minggu setiap tahun, dari pertengahan Maret hingga pertengahan Mei. Puncak keindahannya biasanya terjadi di pertengahan April, saat bunga-bunga mekar bersamaan. Tak heran, dalam satu musim saja, Keukenhof bisa dikunjungi lebih dari 1 juta wisatawan dari seluruh dunia. Secara sejarah, kawasan Keukenhof sudah ada sejak abad ke-15 dan awalnya merupakan tanah perburuan milik Slot Teylingen. Di area ini terdapat Keukentuin atau Taman Dapur Kastel yang berfungsi untuk menyediakan hewan buruan, buah-buahan, dan sayuran bagi kebutuhan dapur istana. Dari sinilah nama Keukenhof yang berarti kebun dapur berasal. Pada abad ke-17,
Kawasan ini berkembang menjadi perkebunan dan rumah bangsawan. Lalu pada abad ke-19 ditata ulang dengan gaya taman Inggris yang lembut dan alami. Bentuk dasar inilah yang kemudian menjadi fondasi Keukenhof modern. Baru pada tahun 1949, taman ini resmi dijadikan pameran bunga oleh para petani dan eksportir umbi sebagai ajang memperkenalkan bunga Belanda ke dunia. Selain hamparan tulip yang ikonik, Keukenhof juga punya berbagai taman tematik, seperti taman bergaya Inggris dengan jalur berliku, nature garden yang terasa alami, hingga Japanese country garden yang tenang dan estetik. Beberapa pavilion indoor juga menampilkan pameran bunga dengan tema yang selalu berganti setiap musim. Singkatnya, Keukenhof bukan sekedar taman bunga, tapi perpaduan antara sejarah, seni taman, dan kecintaan Belanda pada bunga. Datang ke sini rasanya seperti masuk ke dunia musim semi yang hidup, cerah, dan sangat fotogenik. 15. Kirstenbosch National Botanical Garden, Afrika Selatan. Kirstenbosch National Botanical Garden dikenal sebagai salah satu kebun botani terindah di dunia. Lokasinya benar-benar spektakuler, berada di kaki Table Mountain di Cape Town, Afrika Selatan, dengan latar pegunungan yang megah dan suasana alam yang masih sangat alami. Taman ini merupakan bagian dari jaringan National Botanical Gardens Afrika Selatan dan dikelola oleh Lembaga Keanekaragaman Hayati Nasional. Yang membuat Kirstenbosch sangat istimewa, sejak awal berdirinya, taman ini fokus hanya pada tanaman asli Afrika Selatan. Bahkan saat didirikan pada tahun 1913, Kirstenbosch menjadi kebun botani pertama di dunia yang mengusung konsep pelestarian tanaman lokal. Di dalam kawasan taman, pengunjung bisa melihat beragam lanskap dan ekosistem khas Afrika Selatan. Ada rumah kaca besar yang menampilkan tanaman dari berbagai wilayah seperti savana, karu, hingga fynbos. Di area outdoornya, koleksi Protea menjadi bintang utama, bunga ikonik Afrika Selatan dengan bentuk yang unik dan dramatis. Secara sejarah, kawasan Kirstenbosch sudah dimanfaatkan sejak abad ke-17. Awalnya, area ini digunakan sebagai batas pertahanan koloni Belanda dengan pagar tanaman liar, yang sebagian masih bisa dilihat hingga sekarang. Nama Kirstenbosch sendiri berasal dari nama pengelola lahan pada abad ke-18 dan kata Belanda bos yang berarti hutan. Taman ini resmi dijadikan kebun botani pada tahun 1913 berkat visi seorang ahli botani bernama Henry Harold Pearson. Meski dengan dana terbatas dan kondisi lahan yang masih liar, Pearson tetap mengembangkan taman ini dengan penuh dedikasi. Ia bahkan dimakamkan di dalam taman dengan tulisan terkenal di batu nisannya, "If you seek his monument, look around." Kini, Kirstenbosch bukan hanya taman botani, tapi juga simbol kecintaan Afrika Selatan pada alam dan keanekaragaman hayati. Dengan pemandangan luar biasa, koleksi tanaman asli yang kaya, dan sejarah yang kuat, Kirstenbosch adalah tempat yang wajib dikunjungi, tenang, indah, dan penuh inspirasi. Nomor 14. Jardin Majorelle, Maroko. Jardin Majorelle adalah taman botani ikonik yang terletak di Marrakesh, Maroko. Taman ini bukan cuma indah, tapi juga penuh cerita seni. Awalnya, taman seluas sekitar 2,5 hektar ini diciptakan oleh seniman Prancis Jacques Majorelle sejak tahun 1923. Dan ia menghabiskan hampir 40 tahun hidupnya untuk mengembangkan taman ini sebagai karya seni dan rumahnya. Yang paling langsung menarik perhatian di sini adalah warna biru khas yang mendominasi bangunan dan elemen taman. Warna ini dikenal sebagai biru Majorelle, terinspirasi dari warna ubin, pakaian tradisional Berber, dan suasana Marrakesh. Warna ini begitu khas hingga dipatenkan oleh Majorelle dan kini menjadi identitas taman yang tidak bisa dipisahkan. Di tengah taman berdiri villa bergaya kubisme yang dirancang oleh arsitek Prancis Paul Sinoir pada tahun 1930-an. Bentuk geometrisnya yang tegas berpadu kontras dengan tanaman hijau, kolam air, dan koleksi kaktus dari berbagai penjuru dunia. Justru kontras inilah yang membuat Jardin Majorelle terasa artistik, unik, dan sangat fotogenik. Setelah Majorelle meninggal dan taman ini sempat terbengkalai, nasibnya berubah pada tahun 1980-an ketika Yves Saint Laurent dan Pierre Bergé membelinya. Keduanya melakukan restorasi besar-besaran, menghidupkan kembali taman ini dengan tetap menghormati visi awal sang seniman. Yves Saint Laurent bahkan menganggap tempat ini sebagai sumber ketenangan dan inspirasi kreatifnya. Kini, Jardin Majorelle terbuka untuk umum dan menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Marrakesh, dengan ratusan ribu pengunjung setiap tahun.
Di dalam kompleksnya terdapat Museum Berber yang menampilkan budaya dan seni masyarakat Amazigh, serta bekas studio Majorelle yang kini menjadi ruang pamer seni. Tak jauh dari taman, berdiri Museum Yves Saint Laurent yang didedikasikan untuk warisan sang desainer. Selain koleksi tanamannya yang kaya, taman ini juga dihuni berbagai spesies burung Afrika Utara, dihiasi patung-patung seni, serta kolam dan air mancur yang menciptakan suasana tenang di tengah hiruk-pikuk kota. Setiap sudutnya terasa seperti lukisan hidup, perpaduan warna, cahaya, dan tekstur yang memanjakan mata. Singkatnya, Jardin Majorelle bukan sekedar taman, tapi karya seni yang hidup. Tempat di mana alam, budaya, dan kreativitas menyatu, menjadikannya destinasi yang wajib dikunjungi saat berada di Marrakesh. Nomor 13. Sanssouci Park, Jerman. Sanssouci Park adalah taman istana yang sangat luas dan indah, mengelilingi Istana Sanssouci di Potsdam, Jerman. Taman ini dibangun pada pertengahan abad ke-18 atas perintah Raja Frederick the Great, dan sejak awal memang dirancang bukan hanya untuk keindahan, tapi juga untuk fungsi nyata. Begitu istana dan teras kebun anggurnya selesai, area di sekelilingnya langsung diolah menjadi taman bergaya barok yang megah. Di sini kita tidak hanya menemukan hamparan rumput hijau dan bunga-bunga rapi, tapi juga pagar tanaman, pepohonan tinggi, serta ribuan pohon buah. Bayangkan saja, di salah satu bagian taman ditanam lebih dari 3.000 pohon buah, lengkap dengan rumah kaca yang dulu dipenuhi jeruk, melon, persik, bahkan pisang. Seiring berkembangnya kompleks istana, Sanssouci Park pun terus diperluas. Dibangunlah sebuah jalan utama lurus sepanjang 2,5 km, membentang dari obelis di sisi timur hingga ke New Palace di barat. Di sepanjang jalur ini, berdiri bangunan-bangunan penting seperti galeri seni dan ruang istana tambahan, yang mengapit jalan dan membuka pemandangan ke kolam air mancur berbentuk bundar dikelilingi patung-patung marmer klasik. Dari titik-titik ini, jalan setapak bercabang seperti bentuk bintang, melewati pagar tanaman tinggi menuju berbagai sudut taman lainnya. Salah satu ambisi terbesar Frederick adalah menghadirkan air mancur megah di taman ini. Sayangnya, teknologi saat itu belum mampu mendukung idenya. Baru sekitar 100 tahun kemudian, ketika mesin uap mulai digunakan, sistem air mancur akhirnya bekerja sempurna. Nomor 12. Istana dan Taman Versailles, Prancis. Istana dan Taman Versailles adalah simbol kemewahan kerajaan Prancis. Terletak di barat daya Paris, tempat ini pernah menjadi kediaman utama para raja Prancis, dari Louis ke-14 hingga Louis ke-16. Selama lebih dari 1 abad, Versailles bukan hanya istana, tapi juga panggung utama kekuasaan, seni, dan gaya hidup bangsawan Eropa. Awalnya, Versailles hanyalah istana kecil milik Louis ke-13. Namun, segalanya berubah saat Louis ke-14 menjadikannya istana super megah. Ia memperluas bangunan secara besar-besaran dan menghadirkan arsitektur yang agung, simetris, dan penuh wibawa. Dari sinilah lahir ikon paling terkenal di Versailles, galeri cermin, ruangan berkilau yang menjadi simbol kejayaan kerajaan Prancis. Generasi raja setelahnya ikut meninggalkan jejak. Louis ke-15 dan Louis ke-16 menambahkan sentuhan yang lebih elegan dan personal, seperti Petit Trianon dan desa kecil Marie Antoinette yang terasa lebih santai dan romantis, jauh dari kesan istana utama yang megah dan formal. Tak kalah memukau, Taman Versailles dirancang oleh André Lenotre, pelopor taman bergaya Prancis. Jalur-jalur lurus membentang sejauh mata memandang, dihiasi kolam, air mancur, hamparan bunga, dan kanau raksasa. Taman ini dirancang agar siapapun yang berjalan di dalamnya langsung merasa kecil di tengah kebesaran kerajaan. Pengaruh Versailles begitu besar hingga menginspirasi istana dan taman di seluruh Eropa. Banyak kerajaan berlomba-lomba membangun Versailles versi mereka sendiri, menjadikan tempat ini standar emas untuk istana kerajaan selama berabad-abad. Versailles juga menjadi saksi sejarah penting. Disinilah kehidupan istana yang penuh aturan lahir, sekaligus menjadi lokasi dramatis saat revolusi Prancis memaksa Louis ke-16 dan Marie Antoinette meninggalkan istana pada tahun 1789. Sejak saat itu, Versailles berubah fungsi menjadi museum, namun keindahan dan auranya tetap terjaga. Kini, istana dan Taman Versailles diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Tempat ini bukan hanya cantik untuk dikunjungi, tapi juga penuh cerita tentang kejayaan, seni, kekuasaan, dan jatuh bangunnya sebuah kerajaan. Nomor 11. Showa Kinen, Tokyo, Jepang.
Showa Kinen atau Showa Memorial Park adalah taman super luas yang terletak di Tachikawa, sekitar 1 jam perjalanan dari pusat Tokyo. Tempat ini sering disebut sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati musim gugur di Tokyo, karena pepohonannya berubah warna jadi kuning keemasan dan merah menyala. Tapi bukan cuma musim gugur, taman ini cantik sepanjang tahun dengan sakura di musim semi, tulip dan popis yang ceria, sampai daun maple yang memukau. Dengan luas hampir 200 hektar, Showa Kinen cocok banget buat jalan santai seharian. Jalur jalannya panjang dan rapi, bahkan banyak pengunjung memilih bersepeda supaya bisa keliling taman dengan lebih seru. Tinggal sewa sepeda di dekat pintu masuk, lalu nikmati suasana hijau sejauh mata memandang. Taman ini dibangun sebagai taman peringatan era Kaisar Showa dan resmi dibuka untuk umum pada tahun 1983. Kini, Showa Kinen dibagi ke beberapa zona dengan suasana yang berbeda-beda. Ada area danau untuk naik perahu, taman bunga sakura yang luas, area piknik dan barbeque, taman bergaya Jepang yang tenang, sampai hutan bermain seru untuk anak-anak. Kalau datang di musim gugur, kamu bakal disuguhi lorong pohon ginkgo yang ikonik dan daun maple yang berubah warna. Super fotogenik dan bikin susah berhenti foto. Sementara di musim semi, bunga sakura, tulip, dan popis bermekaran bergantian, bikin suasana taman terasa hidup dan ceria. Akses ke Showa Kinen juga gampang. Dari Tokyo atau Shinjuku, tinggal naik JR Chuo Line ke stasiun Tachikawa, lalu jalan kaki sekitar 10 menit. Harga tiket masuknya ramah di kantong, dan anak-anak bahkan bisa masuk gratis. Singkatnya, Showa Kinen adalah tempat sempurna buat healing, piknik, dan menikmati musim di Jepang dengan santai dan menyenangkan. Nomor 10. Longwood Garden, Amerika Serikat. Longwood Gardens adalah taman super luas di Pennsylvania, Amerika Serikat dengan area lebih dari 1.100 hektar. Isinya lengkap banget, taman bunga, hutan kecil, padang rumput, rumah kaca megah, sampai air mancur spektakuler. Tempat ini buka sepanjang tahun, jadi tiap musim selalu punya wajah yang berbeda dan gak pernah terasa membosankan. Sebelum jadi taman indah seperti sekarang, kawasan ini punya sejarah panjang. Ribuan tahun lalu, tanah ini dihuni oleh suku asli Lenni Lenape. Lalu, pada awal 1700-an, seorang petani Quaker bernama George Peirce mengelolanya sebagai lahan pertanian. Keluarganya kemudian menanam berbagai jenis pohon dan menciptakan arboretum kecil yang lama-kelamaan jadi tempat favorit warga untuk piknik dan berkumpul. Segalanya berubah ketika Pierre S. Dupont membeli lahan ini pada tahun 1906. Awalnya ia hanya ingin menyelamatkan pohon-pohon tua dari penebangan, tapi lama-kelamaan visinya berkembang. Dupont mengubah area ini menjadi taman pajangan yang megah, lengkap dengan jalur bunga, taman bergaya Eropa, dan air mancur yang dramatis. Pada tahun 1921, Longwood Gardens resmi dibuka untuk umum. Salah satu daya tarik utamanya adalah Main Fountain Garden, taman air mancur raksasa yang terinspirasi gaya Italia dan Prancis. Air mancurnya bisa menari, menyembur tinggi, bahkan dipadukan dengan musik dan cahaya di malam hari. Selain itu, ada juga Italian Water Garden, Taman Mawar, Taman Peony, Taman Wisteria, hingga Meadow Garden yang luas dan terasa alami banget. Longwood juga terkenal dengan konservatorinya, rumah kaca besar yang berisi ribuan tanaman dari seluruh dunia. Di dalamnya ada taman anggrek, taman Mediterania, taman anak-anak, sampai dinding hijau raksasa yang ikonik. Semua tertata cantik dan nyaman buat jalan santai sambil foto-foto. Bukan cuma soal taman, Longwood Gardens juga hidup dengan berbagai acara. Dari festival bunga, konser musik, pertunjukan air mancur, sampai dekorasi Natal yang super meriah. Gak heran kalau tempat ini selalu dikunjungi lebih dari 1 juta orang setiap tahun. Nomor 9. Claude Monet's Garden, Prancis. Taman Claude Monet di Giverny, Prancis merupakan perwujudan nyata dari imajinasi salah satu pelukis paling berpengaruh dalam sejarah seni. Monet tidak hanya melukis taman yang indah, tetapi juga menciptakannya sendiri sebagai sumber inspirasi. Ia mulai mengembangkan taman ini setelah membeli rumahnya pada akhir abad ke-19 dengan tujuan menciptakan pemandangan sempurna untuk dilukis. Salah satu bagian paling terkenal adalah kolam teratai dengan jembatan bergaya Jepang yang dikelilingi tanaman rambat, wisteria, dan azalea. Setelah wafatnya Monet, taman ini sempat terbengkalai sebelum akhirnya dipulihkan secara besar-besaran dan dibuka untuk umum sebagai museum.
Kini, taman ini menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Prancis, terutama saat musim panas ketika bunga bermekaran penuh. Tapi sebelum menjadi destinasi wisata dunia seperti sekarang, taman ini adalah ruang hidup Monet sehari-hari. Saat menetap di desa kecil Giverny pada tahun 1883, Monet mulai menata kebunnya dengan penuh perasaan, seolah sedang melukis langsung di atas tanah. Di bagian depan rumah, ia menciptakan Clos Normand, taman bunga penuh warna yang tersusun berlapis-lapis, tinggi, rendah, cerah, dan lembut. Semuanya dibiarkan tumbuh bebas tanpa aturan kaku. Monet memilih bunga bukan karena mahal atau langka, tapi karena warnanya bisa saling menyapa. Jalan tengah taman dihiasi lengkungan besi dengan mawar merambat, sementara bunga-bunga sederhana bercampur dengan varietas eksotis menciptakan suasana yang hidup dan dinamis, seperti lukisan impresionis yang bergerak. Beberapa tahun kemudian, Monet memperluas imajinasinya ke seberang jalan dan membangun taman air bergaya Jepang. Dari taman inilah lahir seri lukisan Water Lilies yang mendunia. Monet tidak hanya melukis alam, tapi membentuknya terlebih dahulu, lalu mengabadikannya dengan kuas. Nomor 8. Brooklyn Botanic Garden, Amerika Serikat. Brooklyn Botanic Garden adalah taman botani yang terletak di tengah Brooklyn, New York, dan jadi salah satu tempat hijau paling populer di kota ini. Luasnya sekitar 52 hektar, cukup besar untuk jalan santai berjam-jam, tapi tetap terasa nyaman dan tidak melelahkan. Begitu masuk, suasananya langsung terasa tenang, kontras banget dengan hiruk-pikuk kota New York di sekitarnya. Taman ini dibuka untuk umum pada tahun 1910 saat New York sedang berkembang pesat. Sejak awal, Brooklyn Botanic Garden dibuat bukan cuma sebagai taman cantik, tapi juga tempat edukasi dan pelestarian tanaman. Jadi selain foto-foto, pengunjung juga bisa belajar soal berbagai jenis tumbuhan dari seluruh dunia. Salah satu bagian paling terkenal adalah Japanese Hill and Pond Garden, taman bergaya Jepang tertua di Amerika Serikat. Di sini ada kolam, jembatan kayu, air terjun kecil, dan pepohonan yang berubah cantik setiap musim. Saat musim semi, perhatian langsung tertuju ke bunga sakura, karena taman ini punya ratusan pohon sakura yang mekar bersamaan dan jadi favorit warga New York untuk hanami. Selain sakura, Brooklyn Botanic Garden juga punya taman mawar, taman tanaman Shakespeare, serta rumah kaca besar yang menyimpan tanaman tropis dan gurun. Setiap musim selalu ada yang berbeda. Musim semi penuh bunga, musim panas hijau segar, musim gugur hangat dengan daun kemerahan, dan musim dingin tetap cantik di dalam konservatori. Nomor 7. Hitachi Seaside Park, Jepang. Hitachi Seaside Park adalah taman bunga super luas yang terletak di Ibaraki, Jepang, sekitar 2 jam perjalanan dari Tokyo. Taman ini terkenal bukan karena satu jenis bunga saja, tapi karena lanskapnya selalu berubah warna mengikuti musim, seperti kanvas alam raksasa yang hidup. Di musim semi, bukit-bukit di Hitachi Seaside Park diselimuti jutaan bunga nemophila berwarna biru lembut, menciptakan pemandangan yang sering disebut langit jatuh ke bumi. Saat musim panas, giliran bunga popi dan bunga matahari yang mendominasi, membuat taman terasa cerah dan penuh energi. Tapi momen paling ikonik justru datang di musim gugur, ketika tanaman kochia berubah warna dari hijau menjadi merah menyala, seolah bukit-bukitnya terbakar warna merah anggur. Dengan luas lebih dari 190 hektar, taman ini tidak hanya tentang bunga. Ada jalur sepeda, area piknik, taman bermain, dan kincirya besar yang bisa dinaiki untuk melihat hamparan warna dari ketinggian. Pengunjung bisa berjalan santai berjam-jam tanpa merasa bosan, karena setiap sudutnya punya pemandangan berbeda dan fotogenik. Hitachi Seaside Park juga dirancang agar pengunjung benar-benar menikmati alam tanpa terasa ribet. Jalurnya rapi, terbuka, dan ramah untuk semua usia. Inilah alasan kenapa taman ini selalu ramai setiap musim, baik oleh wisatawan lokal maupun turis dari seluruh dunia. Nomor 6. Hunter Valley Gardens, Australia. Hunter Valley Gardens adalah taman bunga cantik yang terletak di kawasan Hunter Valley, New South Wales, Australia, wilayah yang juga terkenal sebagai daerah kebun anggur. Begitu masuk ke taman ini, suasananya langsung terasa seperti dunia dongeng, penuh warna, rapi, dan romantis. Taman seluas lebih dari 25 hektar ini dibagi ke dalam beberapa area tematik, mulai dari Italian Garden, Oriental Garden,
rose garden, hingga storybook garden yang penuh patung dan dekorasi lucu. Setiap sudutnya dirancang detail dengan bunga-bunga warna-warni, air mancur, kolam, dan jalur setapak yang nyaman untuk berjalan santai sambil menikmati pemandangan. Keindahan Hunter Valley Gardens bisa dinikmati sepanjang tahun karena jenis bunganya terus berganti mengikuti musim. Di musim semi, taman dipenuhi bunga mekar yang segar dan cerah. Saat musim panas dan gugur, warna-warnanya tetap hidup. Sementara di musim dingin, taman ini sering dihias dengan lampu-lampu cantik dalam event tahunan yang membuat suasananya semakin magis saat malam hari. Yang membuat taman ini istimewa adalah atmosfernya yang ramah dan menyenangkan untuk semua usia. Ada area bermain anak, restoran, hingga spot foto yang seolah tak ada habisnya. Hunter Valley Gardens bukan hanya tempat melihat bunga, tapi juga tempat bersantai, berfoto, dan menikmati waktu dengan suasana yang tenang dan indah. Nomor 5. Singapore Botanic Gardens, Singapura. Singapore Botanic Gardens adalah taman hijau ikonik di tengah kota Singapura yang menawarkan suasana tenang di antara gedung-gedung modern. Taman ini sudah ada sejak abad ke-19 dan menjadi ruang hijau favorit warga lokal maupun wisatawan untuk bersantai atau sekedar menikmati alam. Taman seluas lebih dari 80 hektar ini terkenal dengan koleksi tanamannya yang luar biasa, terutama National Orchid Garden yang menampilkan ribuan anggrek dengan warna dan bentuk yang memukau. Di sini, bunga-bunga tropis tumbuh subur sepanjang tahun, berpadu dengan danau, rumput hijau luas, dan pepohonan rindang yang membuat suasana terasa sejuk dan nyaman. Tak hanya indah, Singapore Botanic Gardens juga punya nilai sejarah tinggi. Taman ini menjadi situs warisan dunia UNESCO, satu-satunya taman botani tropis yang mendapat penghargaan tersebut. Perpaduan antara keindahan alam, perawatan yang rapi, dan atmosfer santai membuat taman ini terasa hidup, ramah, dan sangat menyenangkan untuk dikunjungi. Nomor 4. Kenrokuen, Jepang. Kenrokuen adalah salah satu dari 3 taman paling terkenal di Jepang, sekaligus kebanggaan kota Kanazawa. Taman ini berada tepat di jantung kota dan memiliki sejarah panjang karena dibangun dan dikembangkan selama ratusan tahun oleh keluarga Maeda, penguasa wilayah Kaga pada zaman feodal. Dari dulu hingga sekarang, Kenrokuen dikenal sebagai taman yang dirancang untuk dinikmati dengan berjalan santai, bukan sekedar dilihat. Nama Kenrokuen sendiri berarti taman dengan 6 keindahan. 6 unsur itu adalah luas, tenang, cerdas dalam desain, berkesan klasik, memiliki sumber air, dan panorama yang indah. Biasanya, taman Jepang hanya menonjolkan beberapa unsur saja, tapi Kenrokuen berhasil memadukan semuanya dalam satu area. Di sini kita bisa menemukan kolam luas, jembatan lengkung, lentera batu, air terjun kecil, jalan setapak berbatu, rumah teh, hingga bukit buatan yang semuanya ditata dengan penuh perhitungan. Salah satu daya tarik utama taman ini adalah suasananya yang menenangkan. Setiap sudut Kenrokuen terasa seperti lukisan hidup, cocok untuk berjalan pelan sambil menikmati alam, seperti yang dulu dilakukan para bangsawan dan samurai. Nomor 3. Gardens by the Bay, Singapura. Buat kita yang tinggal di Indonesia, taman yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi. Negara tetangga kita punya salah satu taman paling spektakuler yang jadi tujuan wisata traveler dari seluruh dunia. Namanya Gardens by the Bay. Dikelilingi gedung-gedung pencakar langit, sejak pertama dibuka langsung jadi ikon kota. Begitu masuk ke area taman, kita langsung disambut pemandangan yang terasa seperti dunia masa depan. Pohon-pohon raksasa super tree yang menjulang tinggi, taman bunga yang tertata rapi, dan suasana hijau yang bikin lupa kalau kita sedang berada di tengah kota modern. Gardens by the Bay terbagi menjadi beberapa area utama. Yang paling terkenal tentu saja Super Tree Grove, deretan struktur raksasa setinggi puluhan meter yang ditutupi tanaman hidup. Di malam hari, area ini berubah jadi panggung cahaya dan musik yang romantis dan magis, salah satu momen paling ditunggu para pengunjung. Selain itu, ada 2 kubah kaca ikonik, Flower Dome dan Cloud Forest. Flower Dome menghadirkan bunga dan tanaman dari berbagai belahan dunia dengan suasana sejuk dan cerah. Sementara Cloud Forest membawa kita ke dunia pegunungan tropis dengan air terjun indoor yang megah dan kabut tipis yang menyelimuti jalur pejalan kaki. Yang menarik, taman ini bukan cuma soal keindahan.
Gardens by the Bay juga dirancang sebagai taman ramah lingkungan dengan sistem energi surya, pengelolaan air hujan, dan teknologi pendingin alami. Jadi, sambil jalan-jalan dan foto-foto, kita juga diajak melihat bagaimana kota modern bisa hidup berdampingan dengan alam. Dengan luas lebih dari 100 hektar dan lokasi yang super strategis di Marina Bay, Gardens by the Bay cocok untuk dikunjungi siang maupun malam. Mau santai sore, piknik ringan, sampai menikmati pertunjukan cahaya di malam hari, semuanya bisa dilakukan di satu tempat. Nomor 2. Shinjuku Gyoen National Garden, Jepang. Kalau kalian punya kesempatan liburan ke Tokyo, jangan sampai melewatkan Shinjuku Gyoen. Taman super luas ini berada di area Shinjuku dan Shibuya, jadi tempat favorit buat healing, jalan santai, atau sekedar foto-foto cantik. Selain keindahannya, taman ini juga punya sejarah menarik. Awalnya, Shinjuku Gyoen adalah kediaman keluarga Naito di zaman Edo. Lalu fungsinya berubah-ubah, dari pusat eksperimen pertanian hingga akhirnya menjadi taman kekaisaran. Setelah Perang Dunia Kedua, taman ini dibuka untuk umum dan kini dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup Jepang. Shinjuku Gyoen luasnya sekitar 58 hektar dan memadukan 3 gaya taman sekaligus. Taman formal ala Prancis, taman lanskap Inggris, dan taman tradisional Jepang. Di sini juga ada rumah teh Jepang yang cantik banget, cocok untuk beristirahat sambil menikmati suasana. Kalau musim sakura tiba, wah, taman ini jadi magnet bagi pengunjung. Ada sekitar 1.500 pohon sakura dari berbagai jenis, mulai Shidare Sakura yang mekar akhir Maret, Somei Yoshino di awal April, sampai Kanzan yang mekar akhir April. Selain sakura, ada juga pohon aras Himalaya, tulip, cypresses, dan platanus yang unik banget. Di rumah kaca Shinjuku Gyoen ada lebih dari 1.700 spesies tanaman tropis dan subtropis. Tempat ini selalu seru untuk dijelajahi, terutama buat kalian yang suka botani atau foto-foto tanaman unik. Kalau mau datang ke sini sangat gampang. Tinggal jalan kaki dari stasiun Shinjuku Gyoenmai atau Shinjuku Sanchome, cuma 4 menit dari exit C1. Tapi jangan sampai keliru ya, Shinjuku Gyoen beda dengan Taman Pusat Shinjuku di belakang gedung pemerintahan metropolitan. Dan inilah dia, nomor 1, taman terindah di dunia. Dubai Miracle Garden. Taman ini bukan sekedar taman bunga biasa. Sesuai namanya, Dubai Miracle Garden benar-benar ajaib. Bayangkan, sebuah taman bunga berdiri megah di tengah gurun pasir Dubai, Uni Emirat Arab, dan bahkan masuk dalam daftar taman bunga terbesar di dunia. Sebelum ada Miracle Garden, siapa yang bisa membayangkan gurun pasir yang kering dan tandus bisa diubah menjadi taman bunga yang hidup dan penuh warna? Ternyata berkat teknologi canggih dan uang yang melimpah, gurun pun bisa disulap menjadi surga dunia. Begitu memasuki area taman, suasana gersang langsung hilang, digantikan oleh lautan bunga yang memesona. Dubai Miracle Garden pertama kali dibuka pada 14 Februari 2013, dan sejak itu jadi daya tarik wisatawan dari seluruh dunia. Luasnya sekitar 72.000 meter persegi, dipenuhi puluhan hingga ratusan juta bunga yang disusun dalam desain-desain spektakuler yang berubah setiap musimnya. Di sini kalian bisa menemukan banyak instalasi super unik. Ada replika pesawat Emirates A380 raksasa yang seluruhnya tertutup bunga, floral castle setinggi lebih dari 12 meter, taman bergaya hippie flower power, jalur bunga berbentuk hati yang romantis, bahkan area bertema Disney. Semuanya instagramable banget. Taman ini buka musiman, biasanya dari November sampai Mei, saat cuaca Dubai relatif sejuk. Jam kunjungannya fleksibel, dari pagi sampai malam, jadi kalian bisa menikmati bunga-bunga cantik di bawah sinar matahari atau lampu taman yang memukau. Selain keindahannya, taman ini juga punya fasilitas lengkap, dari kios makanan dan minuman, area istirahat berpayung, hingga jalur dan parkir yang nyaman buat siapapun. Yang paling menarik, setiap musim desain bunga selalu diperbarui, jadi rasanya selalu ada yang baru untuk dinikmati. Bayangkan saja, sebuah taman bunga super megah di tengah gurun pasir, penuh warna-warni dan bentuk unik, benar-benar Dubai Miracle Garden, juara taman terindah dunia. Jadi gimana guys? Dari 20 taman yang tadi kita bahas, taman mana nih yang paling bikin kamu pengen langsung berangkat ke sana? Tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video seru berikutnya.